Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat, bertepatan pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Masih Allah berikan kepada kita nikmat sehat, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhingga dan tidak bisa kita hitung. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Para jamaah, ibu-ibu, akhwat dan ummahat, semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan pada waktu yang mulia, hari Jumat dan bulan haram, bulan yang suci, walaupun sebagian orang beranggapan dengan datangnya bulan Muharram ini identik dengan apa? Acara-acara yang aneh-aneh, yang penuh dengan mistik. Padahal tidak demikian Islam menganggapnya. Yang terjadi adalah di bulan ini, di bulan Muharram, itu merupakan kesempatan untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh, terutama apa ibu? Puasa. Terutama amalan puasa, yaitu puasa sunnah. Lebih utama lagi puasa di hari Asyura. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul SAW bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'dal fardhati salatul lail." Nabi bersabda SAW, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Ya, dan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salatul lail, itu salat yang dilakukan di malam hari. Para ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya hadis yang kita bacakan barusan adalah merupakan penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa
adalah bulan Al-Muharram. Ya, sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Maka perbanyaklah puasa-puasa sunnah di bulan ini. Terutama puasa Asyura 10 Muharram dan puasa sebelum itu. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau seandainya beliau masih hidup, di tahun depan niscaya beliau akan puasa di hari yang ke-9, Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a. Dalam rangka menyelisihi orang Yahudi. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam, beliau berkata, yang lebih afdol adalah berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 di bulan Muharram. Karena mengingat hadis Ibnu Abbas, ya, apabila aku masih diberi kehidupan, kata Nabi SAW, tahun depan niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian mungkin ada yang bertanya, jika ada yang berpuasa pada hari ke-10 dan ke-11, atau berpuasa 3 hari sekaligus, 9, 10, dan 11, apakah itu? Maka kita jawab, apakah itu boleh? Jawabannya boleh. Itu baik, kata Syekh bin Baz. Semua ini dimaksud dengan dalam rangka untuk menyelisihi Yahudi. Ya, ini fatwa Syekh bin Baz. Baik, para jemaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apa keutamaan puasa Asyura? Apa keutamaannya? Kalau kemarin ketika 9 Zulhijjah kita puasa apa? Puasa sunnah Arafah, ya tidak? Apa keutamaannya? Mengampuni dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Adapun puasa Asyura, dalam hadis Nabi SAW bersabda, Abu Qatadah Al-Ansari berkata, ya, wasu'ila an shaumi yaumi Arafah faqal. Ya, Nabi SAW pernah ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapuskan dosa as-sanah al-madiyah wal baqiyah. Ya. Akan menghapuskan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Qala wasu'ila an shaumi yaumi Asyura. Dikatakan juga Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala. Kemudian Rasulullah SAW sabda, yukaffirus sanata al-madiyah. Pahalanya adalah, ya, menghapuskan, atau ganjarannya adalah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, ini sekilas tentang bulan Muharram. Syahrullahi Muharram. Kita lanjutkan pada pembahasan kita, yaitu membahas tentang yang terakhir adalah dosa besar, yaitu dosa yang ketiga, atau lebih tepatnya, ya, sebenarnya sihir ini merupakan urutan yang kedua setelah dosa syirik. Ya.
Tapi kita urutkan sesuai dengan pertemuan kita, yaitu dosa yang ketiga adalah dosa sihir. Terakhir kita membahas tentang kiat-kiat untuk menolak, ya, atau supaya kita terhindar dari sihir. Kemudian pembahasan menggantung, karena datang waktu salat asar, maka kita pending membahas tentang bagaimana cara atau terapi pengobatan setelah terkena sihir. Ya. Terapi atau bagaimana cara mengobati setelah terkenanya sihir, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya sihir. Maka senantiasalah mentauhidkan Allah, berbuat ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Allah akan dekat kepada kita. Ya. Ihfazillaha yahfazka. Ya, sahabat Nabi SAW pernah menasihati sahabatnya yang masih kecil. Nabi ajari sesuatu hal yang penting untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kata Nabi SAW kepada anak tersebut, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jagalah Allah. Bu, jaga Allah, Bu. Ya, dengan menjalankan perintahnya. Ya. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, jaga. Dan juga apa yang Allah syariatkan berupa amalan-amalan sunnah, jaga, Bu. Ya. Niscaya Allah akan menjaga kita. Ya, di antaranya Allah akan menjaga kita dari apa? Dari kegalauan, ya. Dari anak yang tidak soleh. Dari anak yang membangkang. Di antaranya Allah akan menjaga kita dari apa? Bahaya sihir. Yang pertama, cara mengobati apabila sudah terkena nasallahu salamah. Perlu kita ketahui, itu bukanlah suatu aib, ya. Itu hal biasa sebagaimana kita terkena penyakit. Jadi tidak usah pusing memikirkannya. Itu qadarullah. Tutup pintunya, ya. Baik, syukron. Nah, mainnya di luar, nak, ya. Oke. Baik. Qadarullah. Ya, Allah telah takdirkan sebagaimana Nabi Allah takdirkan, ya. Beliau itu apa? Terkena sihir yang kita sudah jelaskan, disihir oleh orang Yahudi. Banyak hikmahnya. Ya, salah satunya adalah pelajaran bagi kita umatnya, bagaimana cara mengobati sihir. Maka yang pertama, tawakal kepada Allah. Ya, bersabar. Ya, tidak ada gangguan penyakit, ya, atau kegundah gulanaan, sampai pun kata Nabi SAW, Bu, kalau ada kulit ibu terkena duri ataupun jarum pentul ataupun sesuatu yang tajam yang mengakibatkan kita apa? Ya, berdarah, walaupun tidak parah, sakit. Ya. Hatta syaukah, kata Nabi SAW, sampai pun ada duri yang mengenai kita, kecuali Allah akan menghapuskan dosa kita dengannya. Maka ingatlah, semua perkara bagi seorang mukmin ini baik. Apabila ditimpa musibah, ya, berupa terkena sihir qadarullah, ada yang hasad, tidak suka dengan kita, fasabara, kemudian dia bersabar, zalika khairun lah. Hal tersebut baik untuk dia. Ya, di samping dia harus berikhtiar bagaimana menyembuhkan hal tersebut. Karena Islam agama yang sempurna. Setiap penyakit ada obatnya. Ada jalan keluarnya. Bahkan mencegahnya sebelum terkena itu sudah diajarkan dalam Islam.
Tapi kalau kita sudah maksimal Ustaz, alhamdulillah anak zikir pagi petang setiap hari Ustaz. Alhamdulillah anak kalau tidur baca doa sebelum tidur. Baca ayat kursi, zikir-zikir, ya semuanya. Tapi kok kenapa Ustaz? Jangan kok kenapa. Itu qadarullah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Dalam hadis sebutkan ibu-ibu. Allah itu Bu, kalau cinta sama hambanya ibtalah, Allah akan uji dia. Akan uji. Dan orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsalu fal amsal. Kita lihat bagaimana ujian Nabi SAW. Sangat berat Bu. Sangat berat. Ditinggal ayahnya, beliau yatim. Ya, nggak ketemu sama ayahnya. Lahir, meninggal, setelah itu meninggal ibunya. Diasuh oleh siapa? Kakeknya. Meninggal kakeknya, diasuh oleh pamannya. Pamannya meninggal, kemudian istrinya Khadijah meninggal, subhanallah. Sampai disebut Amul Huzn. Tahun kesedihan Nabi SAW. Berat ujian Nabi SAW. Begitu juga anak-anaknya. Meninggal semua. Kecuali Fatimah. Berat Bu, ujian Nabi SAW. Kalau kita, nasallahu salamah. Meninggal saya anak satu kita, padahal masih ada anak kita. Itu luar biasa berat. Apalagi Nabi banyak anak yang meninggal tatkala beliau masih hidup. Ujian. Belum lagi ujian dalam berdakwah. Ya. Subhanallah. Maka husnuzullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Ada cara mengobati dan jalan keluar dari penyakit atau siapapun yang terkena dari sihir. Yang pertama adalah mengeluarkan dan menggagalkan sihir tersebut. Apabila seseorang tahu di mana tempat itu, buhulnya itu diletakkan. Sebagaimana kisah Nabi SAW. Dikabarkan bahwasanya sihirnya itu apa? Buhulnya, ikatan-ikatannya itu ditaruh di sebuah sumur. Kemudian diambil oleh Nabi SAW. Kemudian efeknya hilang. Itu kalau tahu. Kalau tidak tahu, ke metode yang kedua, yaitu dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Ruqyah ini Bu, ibarat ya obat. Yang menyembuhkan siapa? Siapa Bu yang menyembuhkan sihir? Allah. Bukan obatnya. Sebagian orang kan menganggap salah Bu. Oh pokoknya kalau saya sakit ke dokter. Seolah-olah yang nyembuhin sakit itu siapa? Dokter. Bukan. Yang nyembuhin penyakit itu siapa? Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Melalui perantara obat. Melalui perantara dokter. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama sepakat Bu, bolehnya menggunakan ruqyah. Ya, sebagai pengobatan apabila ya terkena sihir. Ada 3 syarat ya, pengobatan menggunakan ruqyah. Yang pertama, hendaknya ruqyah tersebut menggunakan kalamullah, Al-Qur'an. Ya, yang dibaca adalah kalamullah, Al-Qur'an, bukan yang lain. Bukan mantra-mantra yang enggak jelas. Ya, yang pertama kalamullah, kemudian asmaul husna, ya nama-nama Allah yang indah. Kemudian doa-doa dari hadis Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu saja. Ya. Kemudian yang kedua, ruqyah hendaknya menggunakan bahasa Arab yang difahami, dan bahasa non-Arab boleh, tapi bahasa yang difahami jelas. Ya. Jangan bahasa yang bahasa apa? Binatang, enggak dipahami orang gitu kan. Maka harus jelas. Orang yang meruqyah kita misalkan, harus jelas apa yang dia baca.
Boleh tidak bahasa Arab tapi dengan bahasa lain selain Arab yang dipahami. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya orang yang meruqyah dan yang diruqyah, ini dua-duanya Bu. Orang yang meruqyah, ahli ruqyah, dan yang diruqyah, ya, hendaknya meyakini. Yakin itu amalan apa Bu? Hati. Dalam hatinya dia harus yakin bahwasanya ruqyah tersebut tidak mampu menyembuhkan dengan sendirinya, sebagaimana kita singgung di awal. Ya. Tapi yang harus kita yakini adalah yang menyembuhkan adalah Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu baru boleh. Kalau ada 3 syarat tersebut. Kalau enggak boleh. Ya. Baik yang meruqyah dia meyakini yang menyembuhkan adalah ruqyah ini. Tidak boleh. Maupun yang diruqyah meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah ruqyah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Tidak benar keyakinan seperti ini. Maka sekali lagi ruqyah itu hanyalah sebab. Ruqyah hanyalah salah satu sebab di antara sebab-sebab yang diperolehkan yang bisa untuk mendapatkan kesembuhan. Kemudian di antara bentuk pengobatan yang termasuk metode yang kedua yaitu ruqyah yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca ayat kursi. Boleh yang enggak hafal ayat kursi kita boleh membaca ya, enggak harus menghafal. Baca sendiri ya. Kita pun bisa meruqyah diri sendiri. Ya, bismillah. Ya, dengan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq sebanyak 3 kali, ya, dengan mengangkat tangan. Kemudian tiupkan ke kedua tangan tersebut setelah selesai membaca ayat-ayat tadi. Kemudian usapkan ke bagian tubuh yang dirasa sakit. Ya, yang dirasa sakit dengan tangan kanannya diusap ya dengan tangan kanannya yang telah dia tiup tadi setelah membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya tadi. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian membaca ta'awuz ya, salah satunya adalah As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini ta'awuznya. Silakan dicari doa-doa tersebut di doa dan zikir. Ustaz Yazid ada, Hisnul Muslim ada, atau ketik saja di yufid.com ya. Insyaallah sumbernya sahih. Silakan dibaca di sana. Bagaimana cara meruqyah. Pada dasarnya kita semuanya bisa meruqyah, tapi yang semakin tinggi keyakinan dan ketakwaannya itu semakin ampuh. Itu saja bedanya. Ya. Semakin yakin tawakalnya dan ketakwaan dia kepada Allah, maka semakin berdampak ruqyah tersebut. Kemudian orang yang terkena sihir meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang terasa sakit dengan membaca bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian membaca a'udzubillah ya, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari setiap kejelekan. Min syarri ma ajid. Dari setiap kejelekan yang dirasa, yang aku jumpai, yang aku rasakan, wa uhazir, dan aku takuti ya.
Kemudian bisa juga melalui metode pembekaman. Ya, melalui metode bekam. Ya, dibekam pada bagian tubuh yang terkena bekas sihir. Ya. Jikalau itu memungkinkan. Adapun jika tidak, maka ruqyah-ruqyah tadi cukup untuk mengobati sihir. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan rahasia pembekaman. Beliau mengatakan rahasia pembekaman di bagian yang terasa sakit terkena sihir, bahwa sihir itu tersusun dari pengaruh ruh-ruh jahat, kata beliau, dan adanya respon kekuatan alami yang lahir dari ruh jahat tersebut. Inilah jenis sihir yang paling kuat, terutama pada bagian tubuh yang menjadi pusat persemayaman sihir tadi. Maka pembekaman pada bagian tersebut merupakan metode pengobatan yang sangat efektif bila dilakukan sesuai dengan cara yang tepat. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Kemudian juga menggunakan obat-obatan alami, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi SAW yang sahih. Tentunya ya dengan disertai keyakinan penuh terhadap kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi SAW. Di antaranya apa, Bu? Obat-obatan yang alami yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu madu. Apa? Madu. Ya, kemudian habatus sauda. Habatus sauda atau jintan hitam. Kalau terjemahan habbah itu adalah bijian, ya, sauda itu hitam. Atau jintan hitam. Kemudian apa lagi? Air zam-zam. Ma'u zam-zam. Ya. Itu dinas dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, tentang keberkahannya. Kemudian minyak zaitun juga. Minyak zaitun itu bisa kita jadikan sebagai perantara untuk kesembuhan kita dari sihir, dan obat-obatan yang lain yang dibenarkan oleh syariat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathah. Syarbata asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa anha ummati anil kai." Nabi SAW mengatakan, pengobatan itu ada dalam 3 hal. Yang pertama bekam, yang kedua minum madu, dan pengobatan dengan kai. Adapun umatku dilarang untuk berobat menggunakan kai, ya, atau besi panas. Kai itu adalah besi panas. Nabi SAW bersabda mengenai habatus sauda, "In hadhil habbah as-sauda'a shifaun min kulida." Ya, sesungguhnya habbah sauda, jintan hitam itu merupakan obat dari segala macam penyakit. Illa minasam, kecuali dari sam. Fakultu, kemudian Aisyah bertanya, "Wa masam? Apa itu sam, wahai Rasul?" Qala al-maut, yaitu kematian. Ini luar biasa nih habbah sauda. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, ia mendengar Rasulullah SAW sabda, "Ma'u zamzam lima syuribalahu." Berkaitan dengan air zam-zam, ya. Nabi SAW bersabda, air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Ya, Nabi SAW bersabda, makanlah minyak zaitun dan minyakilah atau bilaslah rambut kalian dengannya, karena sesungguhnya ia berasal dari syajarah mubarakah. Syajarah mubarakah, karena sesungguhnya minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian ya sekilas tentang apa? Pembahasan tentang sihir atau dengan cara mencegah dan mengobatinya.
Maka di sini Anda menyampaikan bagi kita selaku orang tua, ya, para orang tua yang memiliki anak dan keluarga, hendaknya mengetahui hal ini. Bagaimana cara pencegahan? Ya, apa itu sihir, bahaya sihir, sehingga kita waspada. Bagaimana cara pencegahannya? Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Kita harus tahu. Agar anggota kita, anggota keluarga itu mampu untuk menjaga diri, membentengi dirinya dari kejahatan sihir. Terutama bagi pemimpin keluarga, ya, hendaklah dia mengkondisikan anggota keluarganya, ya, agar senantiasa taat. Taat apa, Bu? Taat kepada Allah. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau keluarga kita taat kepada Allah, insya Allah Allah akan jaga. Ya, kalau keluarga kita taat kepada Sang Pencipta, Sang Pemelihara manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah akan jaga. Terutama di rumah, Bu. Sebagaimana kita sampaikan, ya, kita ulang lagi, ya, hendaknya rumah kita itu bersih, ya, dari bukan hanya dari kotoran fisik, tapi dari bersih dari segala sarana dan prasarana untuk mengundang kemaksiatan. Seperti musik. Jangan, jauhkan. Apalagi anak-anak sekarang main HP, ya, ngegame. Itu terkadang, ya, bukan terkadang, rata-rata game itu ada musiknya. Itu juga mengundang setan, dan membuat malaikat itu jauh dari rumah kita, malaikat rahmat. Kemudian majalah-majalah yang berisi tentang pornografi, ya, kemudian gambar-gambar makhluk hidup, hindari, ya, salib, patung makhluk hidup, hindari, ya, agar keluarga kita itu mendapat curahan rahmat, mendapat perlindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala gangguan iblis. Nauzubillah, ya. Supaya keluarga kita terhindar dari kejahatan, gangguan iblis dan pengikutnya, ya, dan bala tentaranya. Wallahu taala alam. Itu sekilas tentang pembahasan kita. Baik. Para jamaah, ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Sekarang kita beranjak kepada dosa yang keberapa nih? 4, yaitu tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Sebelum kita membaca buku atau kitab Al-Kabair, kita terlebih dahulu membahas tentang apa hukum meninggalkan salat. Yang pertama, meninggalkan salat itu dosa besar. Sepakat ulama. Walaupun hanya satu sholat, Bu. Kita tidak membicarakan tentang meninggalkan sholat bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi meninggalkan satu sholat itu ulama sepakat merupakan dosa besar, Bu. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang itu meninggalkan sholat. Kecuali wanita yang haid dan nifas. Adapun kalau tidak haid, tidak nifas, selama dia balik, ya, maka wajib untuk sholat. Walaupun sakit, ya, walaupun sakit, Bu. Bisa dipahami, ya? Walaupun, apa contohnya? Walaupun di pesawat. Kan ada tuh, Bu, tatkala di pesawat, apalagi pesawatnya jauh, perjalanannya 9 jam, 8 jam. Dari sini misalkan ke Saudi. Dia berangkat pesawatnya malam.
Setelah maghrib atau setelah isya. Ya, sedangkan dia sampainya misalkan subuh. Setelah subuh pesawat itu, ini contoh perkiraannya landingnya jam 7. Artinya apa? Sudah lewat subuh. Maka bagaimana sholatnya? Bagaimana, Bu? Terutama pesawat yang, ya kebanyakan pesawat yang kita naiki, kecuali mungkin pesawat yang Timur Tengah Arab ya, biasanya ada musolahnya. Yang musibahnya itu apa? Pesawat yang nggak ada musolah. Nah, itu bagaimana sholatnya, Bu? Ustaz di jamak, Ustaz, subuhnya. Bisa enggak ditakdim atau ditakhir sholat subuh? Bisa ditakdim dengan sholat isya misalkan. Kalau bisa, Bu, enak kali itu, Bu. Sholat subuh ditakdim dengan sholat isya. Habis ditakdim tidur sampai Sampai zuhur. Subhanallah. Enggak ada ceritanya sholat subuh itu di jamak takdim, disatukan dengan sholat isya. Tidak ada. Yang ada maghrib dan isya. Atau ditakhir, jamak takhir. Subuh ditakhir dengan sholat zuhur. Subhanallah. Itu makanya, Bu, subuh, Bu, tetap walaupun kita safar, tetap di waktunya. Bagaimana Islam mengajarkan kita bangun cepat, ya, bangun subuh. Untuk beribadah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, waktu yang mulia. Maka sholat di pesawat. Jawabannya apa? Bagaimana sholat tatkala di pesawat? Ya sholat di pesawat. Karena nggak mungkin bilang sama pilotnya, Pak kiri. Nggak mungkin. Emang naik taksi ya, Pak, Ibu ini? Kalau naik taksi masih bisa, Bu. Enak kita ngomong. Atau naik Grab. Pak, kiri, Pak. Sholat dulu. Bisa. Ini masalahnya pesawat. Ya, kecuali kalau kita mampu membayar bensinnya pesawat tersebut. Atau menyewa bandara terdekat. Nggak mampu. Itu nggak mungkin, mustahil, Bu, mustahil. Kecuali mungkin kalau Ibu punya jet pribadi ya. Itu lebih jauh lagi. Baik, intinya bagaimana? Ya udah sholat di pesawat. Ustaz nggak bisa berdiri, ya duduk. Ustaz nggak bisa wudu, Ustaz, di pesawat, Ustaz. Bagaimana? Bisa enggak, Bu? Yang pernah umroh, bagaimana wudunya? Makanya sampaikan kepada jamaah umroh itu, bawa bekal, semprot spray itu. Ya, beli yang kosong, atau bekas parfum cuci pakai Sunlight sampai bersih, isi air. Ya. Sehingga kantongi, kemudian tatkala masuk sholat subuh, ya, kita sholat pakai spray saja. Ini yang repot udah jamaah umroh, pulang dari umroh nggak sholat subuh lagi, ya kan? Repot jadinya. Maka kalau nggak ada air juga misalnya, atau qadarullah, biasanya di pesawat kan ada WC, Bu, ada nggak toilet? Ada. Misalkan kredit ngantrinya panjang, ya. Itu bawa spray tadi. Bawa air aqua misalkan, bisa juga sedikit-sedikit tetesin. Bisa apa tidak, Bu? Bisa. Kecuali yang bayangannya wudhu ini harus air mengalir pakai keran. Atau pakai, kalau nyuci tangan itu air satu gayung, itu payah itu. Sedangkan air, bahkan ya silakan dipraktekkan, dan kita pernah praktekkan satu aqua yang berapa mili nih, Bu? Aqua gelas ya, 220 mili. Yang mereknya macam-macam, ada Aiya lah, ada apa? Ada SMS, ada segala macam lah. Itu bisa, Bu. Sah wudhu kita. Agama Islam ini mudah, ya. Taruh saya nggak ada air di pesawat, Bu.
Bagaimana solusinya? Artinya apa? Kita harus sholat. Karena nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh keluar dari waktunya. Bagaimana caranya? Tayamum. Bu, tayamum itu dengan apa? Hah? Dengan debu. Di pesawat ada nggak debu? Hah? Ada debu di pesawat? Wah, kalau ada debu di pesawat nih, kena marah nanti pramugara dan pramugarinya itu. Ya, di mana? Bawa tanah memang. Nggak di kaki, Bu, di lantai. Ya, biasanya ada debu, walaupun sedikit, iya. Kita tayamum. Tapi jarang lah, Bu. Minimal kita bawa air tuh. Kalau pesawat, apalagi pesawat umroh yang berjam-jam itu biasanya dikasih air minum. Artinya bisa kita wudu. Tapi jangan pula ibu nanti praktekkan itu pakai aqua itu sampai basah-basah semua, dikeluarin ibu dari pesawat nanti. Ya, hidup sensor tuh langsung ya. Konslet pesawat tuh jatuh ibu. Nah, repot. Makanya pakai spray tadi solusinya. Maka ini butuh persiapan ketika safar. Ya. Intinya sholat itu tatkala ditinggalkan, walaupun hanya satu sholat. Nanti kita akan bahas. Ya, meninggalkan satu sholat itu batal amalan kita dalam satu hari. Misalkan sholat asar kita tinggalkan. Itu sholat zuhur, sholat subuh, batal. Semua amalan kebaikan hari itu batal. Bayangkan. Itu bahaya sholat. Dan dia meninggalkan satu sholat ini merupakan dosa besar, Bu. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Dan dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Dia mengingkari kewajiban sholat. Sepakat ulama. Ini orang kafir sudah. Keluar dari Islam. Jangankan dia mengingkari sholat. Syariat yang lain selain sholat saja kalau dia ingkari itu kafir. Dan yang ulama berbeda pendapat, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Ini sering dibahas. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak. Nanti kita baca dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Ibu, ada yang yang biasa membaca? Dalil yang pertama. Halaman berapa? 49 kalau nggak salah. Nggak ada ya? Allahu Akbar. Jadi semuanya ini menyimak siap untuk menghafalkan ya. Ada yang bisa membaca lewat HP pun nggak masalah. Halaman 49. Baca saja artinya. Ada yang bisa? Kalau enggak, anak yang baca nanti nih. Enggak usah. Bismillah. Baik, jazakillah khairan, barakallahu fikum. Ini dalil yang pertama yang muallif sebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sebutkan dalam kitab beliau Al-Kabair dalam dosa yang keempat, yaitu dosa meninggalkan salat dalam surat Maryam ayat 59 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ibu-ibu, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ya, maka datanglah setelah mereka orang-orang yang buruk. Apa? Datang setelah mereka orang-orang yang buruk.
Adha'us shalah. Apa yang mereka lakukan? Adha'us shalah. Mereka meninggalkan salat. Mereka meninggalkan salat. Wattaba'us syahawat. Dan mereka, apa artinya? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak dia akan bertemu atau mendapati ghayya, kesesatan. Maka kemudian Allah katakan illa man taba, kecuali yang bertaubat. Dosa yang disuruh untuk bertaubat itu berarti dosa besar. Ya tidak. Kalau dosa kecil insya Allah dengan amal soleh itu terhapuskan. As-salah ila as-salah. Salat satu dengan salat yang lainnya itu mukafirah, dapat menghapuskan dosa. Yaitu dosa-dosa kecil. Akhlak yang mulia itu dapat menghapuskan dosa. Dosa apa? Dosa kecil yang dihapuskan oleh amal soleh, akhlak yang mulia, birrul walidain, sedekah, dan puasa, dan seterusnya. Amal soleh itu apa? Dapat menghapuskan dosa kecil. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan baik apapun itu, taklim, belajar, membaca Al-Quran misalkan ibu, itu dapat apa? Yudhibna sayyiat, menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa. Dosa apa? Jawabannya adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus bertaubat. Nah, Allah katakan dalam ayat ini illa man taba, kecuali mereka ini yang bertaubat. Ini menunjukkan bahwasanya dosa meninggalkan salat, adha'us shalah wattaba'us syahawat, ini merupakan dosa besar. Ini paham ya sesi pendalilan kita. Kenapa salat dikatakan di sini urutannya yang keempat? Ya, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan. Ya. Ya. Kemudian para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Wattaba'u syahawat dikatakan mengikuti hawa nafsu itu apa? Ya mengikuti hal-hal yang diharamkan seperti zina, naudzubillah. Ini sudah meninggalkan salat, ya. Dan salat itu merupakan dosa besar, Bu. Lebih besar daripada apa? Zina, daripada liwat, misalkan apa LGBT, itu lebih besar daripada minum khamar, daripada mencuri. Ya, dosa salat, meninggalkan salat itu apa? Lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Tambah lagi biasanya orang yang meninggalkan salat itu apa? Berzina dia, naudzubillah. Minum khamar, ya, minum-minuman yang memabukkan, liwat, ya, LGBT, naudzubillah, wa aklur riba. Ya, termasuk yang mengikuti syahwat adalah memakan riba. Ya, memakan riba. Makanya kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya. Ya, dia akan mendapatkan kerugian. Ya, mendapatkan balasan yang sangat buruk. Dikatakan ghayya, ya. Para ahli tafsir sebagian mereka mengatakan makna ghayya adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di jahannam, di neraka jahannam. Maka orang yang meninggalkan salat mengikuti hawa nafsu, tempat mereka adalah di lembah neraka jahannam, yang makanannya itu sangat buruk,
ya, tidak mengenyangkan, ya, dan sangat dalam. Nauzubillah, nasallahu salamah wal afiyah. Jadi ini ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Kemudian silakan dibaca dalil yang kedua, Ibu. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-Zahabi rahimahullah menyampaikan dalil yang kedua tentang bahaya meninggalkan salat lima waktu. Apa itu dalilnya? Di dalam surat apa? Al-Ma'un. Ibu-ibu udah hafal ini pasti, kita semua insyaallah. Ya. Apa awal suratnya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'al miskin fawailun lil musallin. Maka celakalah, wail artinya apa? Celaka. Lil musallin, bagi siapa? Orang-orang yang salat. Bu, yang salat saya celaka, Bu. Apalagi yang enggak salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang, yaitu mereka yang dari salatnya itu sahun. Apa itu sahun? Lalai. Ya, apa itu lalai dari salat? Yaitu lalai dari mengerjakan salat. Dia salat, Bu, tapi lalai. Ya. Dia bukan tidak salat, dia salat tapi melalaikan salat. Ya. Yang kedua, makna lalai dari salat itu adalah lalai dari mengerjakan dari waktu yang telah disyariatkan. Ya, malah dia mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan. Nah, ini tanda juga orang munafik. Orang munafik itu salatnya dekat-dekat mau habis. Salat asarnya itu udah ketika mau maghrib, dia baru salat. Dah seperti ayam lagi matok, cepat salatnya. Karena dia tahu waktunya mau habis. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini orang yang seperti ini diancam oleh wail. Ya, sama. Wail itu diantara penafsirannya adalah lembah di neraka jahanam. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya, dia sholat tapi lalai. Sampai keluar mengundur waktu sholat tersebut hingga keluar waktunya. Misalkan dia hidupkan jam beker. Subuh jam berapa, Bu? Jam 5 ya. Jam 5 kurang. Ya. Jam 5 kurang, bangun dia. Dia matikan, nantilah katanya. Kemudian bangun-bangun jam 8. Itu termasuk dari ancaman tersebut. Kalau jelas, Bu, dia nggak bangun tadi. Karena masalahnya dia udah bangun tuh. Lalai nggak dia tuh? Lalai. Kalau ketiduran, beda lagi, Bu. Memang dari malam dia bangun-bangun jam 8. Itu ketiduran, insya Allah nggak termasuk. Karena di luar batas dia. Ini dia udah bangun. Udah ngeliat jam. Oh, nanti aja lah katanya. Dimatikan. Bangun-bangun jam 8. Artinya apa? Keluar waktu subuh. Maka orang seperti ini apa? Lalai dari mengerjakan salat dari waktu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dan dia mengerjakannya di luar waktu karena kelalaian dia. Maka ini juga diancam. Ya. Menurut firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 4 nih. Fawailun lil musallin. Kemudian lalai dalam sholat yang ketiga maknanya adalah lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu, selamanya atau umumnya, Bu. Ya, sesekali saya takut kita diancam. Apalagi selama ini umumnya dia lakukan sholatnya itu apa? Di akhir waktu. Maka ini juga lalai.
Maka hati-hati. Walaupun ibu-ibu wajib nggak ke masjid? Tidak. Sepakat ulama. Sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah. Di rumah. Walaupun di rumah nggak terikat dengan tempat dan harus berjamaah, tidak. Bukan berarti apa? Kita melalaikan sholat. Ya, terus di akhir waktu sholatnya. Jangan. Ya, dengar azan, jawab azan, sholat. Seperti itu. Kemudian makna yang keempat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Bagaimana? Apa maksudnya? Ya tidak sah sholatnya karena tidak memenuhi rukun sholat. Contoh, di antara rukun sholat itu ibu, ada rukun yang namanya apa? Tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang, ya. Tenang dalam sholat. Artinya apa? Dia berdiri, sempurna berdiri. Dia ruku, sempurna rukunya. Sujud juga sampai diletakkan keningnya. Tumakninah. Tidak seperti apa? Terlalu cepat dalam sholatnya. Maka ini tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Dan ini diancam dengan wail tadi, celaka, ya. Termasuk orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Na'udzubillah. Kemudian lalai dalam sholat itu bisa bermakna tidak khusyuk. Ya, tidak khusyuk. Dan khusyuk itu apa? Tidak merenungi. Apa lagi bahasanya, Bu? Tidak khusyuk nih. Tidak fokus dalam sholatnya. Allahu Akbar. Ingat, kunci motor di mana? Subhanallah. Jangan-jangan ketinggal. Daripada ibu nggak khusyuk, udah kembali saja ke motor itu, cabut kunci, selesai. Boleh nggak membatalkan kayak itu? Kalau khawatir benda kita hilang, boleh. Atau dia sholat, kemudian terjadi gempa. Gempanya ini parah, Bu. Yang bisa membuatkan, pokoknya kencang, ya, gempanya. Boleh nggak kita membatalkan sholat? Boleh, Bu? Boleh tidak? Atau sholat aja, nggak apa-apa. Husnul khotimah ini, subhanallah. Itu bunuh diri, namanya, Bu. Itu bukan dapat pahala, itu salah, Ibu. Ini gempa ya, masa nggak terasa? Itu berarti tidur, nggak sholat itu berarti. La ilaha illallah. Ini lagi gempa. Oh, dia bertahan, subhanallah. Itu nggak khusyuk. Mana ada khusyuk dia gitu? Gempa udah kencang, kemudian dia lanjutkan sholat. Percuma sholatnya juga. Dan dia harus membatalkan. Karena kaidahnya gini, Bu. Lebih baik menjaga nyawa daripada sholatnya. Sholatnya itu nanti apa? Ketika dia hidup selamat bisa diulang, diganti. Ini kalau udah menyelamatkan sholat dulu, mati dia. Belum selesai lagi sholatnya. Atau misalkan lagi sholat, dia taruh HP depannya. Kemudian ada maling. Nggak dibatalin sholatnya. Khusyuk nggak di sholatnya? Nggak akan khusyuk. Maka di situ juga kita batalkan. Kita melindungi atau menjaga harta kita. Membatalkan sholat boleh ketika itu. Maka ini penting paham dalam hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Maka khusyuk itu penting. Artinya apa? Tidak khusyuk dalam sholat itu merupakan kelalaian.
Bahkan pahala sholat itu dinilai dari seberapa besar kekhusyukan kita dalam sholat. Maka inilah jihad kita. Jihad melawan apa? Bukan melawan setan, Bu. Melawan hati kita. Supaya hati kita ini tunduk dan patuh. Mau diajak beribadah dan khusyuk kepada Allah. Baik. Berikutnya Ibu silakan. Baik, Al-Mudaththir 42 sampai 43. Ini dalil yang berikutnya, Bu. Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kamu itu apa? Sampai kepada atau masuk ke dalam neraka saqar. Ini siapa yang ditanya, Bu? Penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ditanya tentang apa yang membuat mereka itu sampai kepada neraka tersebut. Yang membuat mereka itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama kali beliau jawab apa, Bu? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Dahulunya kami tidak sholat. Bukan kami dulu karena kami dulu berzina, tidak. Karena kami mencuri, tidak. Karena kami riba, tidak. Tapi apa? Meninggalkan sholat. Nah, dosa meninggalkan sholat dalam ayat ini, di mana tempat tinggalnya, Bu? Neraka. Itu menunjukkan meninggalkan sholat itu dosa besar. Karena diancam dengan neraka. Begitu juga tadi, wailul musallin. Wailun lil musallin. Wail itu neraka. Ya. Orang yang lalai itu diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka wail. Ini ancaman neraka, ancaman bagi orang yang melakukan sesuatu dengan diancam dengan neraka itu menunjukkan dosa itu dosa besar. Ini dari segi pendalilan. Kenapa dalil ini dimasukkan oleh Al-Imam Az-Zahabi? Maka itu pendalilan. Karena dosa meninggalkan sholat itu menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian dilanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan telah kafir. Ini jelas, Bu, dalilnya, Bu. Orang yang meninggalkan salat apa hukumnya? Bukan lagi dosa besar, Bu. Kafir, Nabi katakan apakah? Kafir. Orang yang meninggalkan salat. Nabi tidak jelaskan apakah dia meninggalkan salat ini, dia meninggalkan atau mengingkari kewajiban salat, tidak. Kalau dia mengingkari kewajiban salat jelas kafir, sepakat ulama.
Ini Nabi mengatakan apa? Yang meninggalkan sholat kafir. Kurang jelas apa lagi dalilnya? Ya, subhanallah. Maka as-salat as-salah, Bu. Ya, ajak anak kita sholat. Ajari mereka sholat, Bu. Karena sholat ini merupakan rukun Islam setelah syahadatain. Ya, setelah orang mentauhidkan Allah, mereka sholat. Ya, waman faman tarokah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ini kata Nabi, sungguh dia telah kafir. Wali'adzu billah. Kemudian selanjutnya, sallallahu alaihi wasallam. Baik, manfatathu shalah atau manfatathu salatul asri habita amaluh. Ya, barang siapa, Bu, perhatikan, orang yang meninggalkan satu sholat, Bu, enggak 5 sholat, cuman satu sholat dia tinggalkan, kata Nabi SAW, maka hancurlah, habita, lebur, tak tersisa, hancur, apanya? Bukan hatinya, Bu, amalnya, Bu. Kata Ibnu Qayyim, hancur atau sia-sia, terhapus amalnya pada sehari tersebut. Ini meninggalkan satu sholat, Bu. Dan ada orang, Bu, artinya apa? Berarti dia meninggalkan di sini sholat asar, dia tinggalkan. Berarti sholat zuhur yang dia lakukan hancur nggak itu? Terhapus apa tidak? Kalau dalam hadis ini kita pahami, hapus. Na'udzubillah. Amalan sholat subuhnya hancur tidak? Hancur. Pertanyaannya, Bu, ada orang yang puasa Ramadan, Bu, dia puasa, Bu, tapi tidak sholat, sah nggak puasanya? Kan ke situ pertanyaannya, Bu, ya. Kalau yang kita pahami di sini bagaimana? Sah tidak? Sah tidak? Kok ragu, Ibu? Jangan ragu. Subhanallah. Maka ini ya harus kita suarakan, Bu. Harus kita sampaikan. Bahaya mengenai apa? Meninggalkan sholat. Mengenai bahaya dosa meninggalkan sholat. Walaupun ulama berbeda pendapat. Bagaimana, Bu, Ustaz, caranya tobat bagi orang yang dulu meninggalkan sholat, nggak pernah sholat, Bu, tahunan, puluhan tahun. Ya itu tadi. Kemarin waktu Ustaz Abu Thahir Daurah menyampaikan, dia harus ulang qadha. Nah, itu salah satu pendapat. Ya, karena dalam hal itu terjadi khilaf. Ya, terkait taubatnya orang yang meninggalkan sholat. Ya. Takutnya, Bu, kalau kita suruh kodok, dia udah nggak mau sholat lagi. Udahlah, banyak kali yang ditinggalkan. Mending nggak usah sholat sampai mati. Nah, ini juga konsekuensi. Maka kita katakan tobat. Engkau tidak usah pikirkan. Sholat yang sekarang kau tobat, jangan pernah tinggalkan sholat. Setelah engkau bertobat, dah. Bisa dipahami, Bu? Bu? Ini masih semangat nggak nih? Insya Allah paham ya. Kemudian ini terkait tadi manfaatat salatul asri habita amaluhu. Kemudian Nabi SAW bersabda, lanjutkan. Naam. Bainal abdi wa bainas syirki tarku shalah. Tadi kafir, Bu. Sekarang syirik. Ya. Pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan. Tadi yang meninggalkan kafir. Sekarang syirik. Disamakan dengan orang syirik. Ya. Orang yang meninggalkan sholat. Ya. Itu
ya keluar dari Islam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Baik, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka Allah tidak menjamin dirinya, Bu. Apa jaminan Allah kepada kita, Bu? Banyak. Ya, walaupun sekarang banyak jaminan-jaminan apa? Jaminan kesehatan, jaminan apa lagi? Yang dibahasakan sekarang apa? Asuransi. Yang itu terlarang. Jaminan apa? Hah? Iya. Kalau kita nggak usah perdalam lah masalah BPJS, ya, jaminan-jaminan asuransi kendaraan apa segala macam, kematian. Nah itu yang sebenarnya nggak ada kepastian, ya. Itu dilarang dalam Islam. Asuransi, jaminan-jaminan seperti itu. Adapun BPJS memang sudah diwajibkan. Baik. Allah tidak menjamin bagi hambanya yang meninggalkan sholat. Jaminan Allah itu banyak. Jaminan sehat, Bu. Jaminan apa lagi? Rizki, anak soleh. Ya. Allah jamin kepada kita apa? Suami. Kemudian atau istri. Tapi kalau dia meninggalkan salat, Allah tidak jamin kebaikan untuk dirinya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allah berlepas diri dari hambanya. Kemudian silakan. Lanjutkan, Bu. Makhul, ya. Masih halaman 50. Baik. Ini yang mengatakan siapa? Sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang mengaku muslim tetapi tidak mau sholat. Ya, hanya pengakuan saja. Kalau dia tidak mau sholat. Ini Umar yang mengatakan. Ya. Kemudian Abdullah bin Syaqiq mengatakan radhiyallahu taala anhu, dahulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencap kafir kepada seorang pun, ya, apabila meninggalkan sebuah ibadah. Bu, seorang yang tidak misalkan puasa Ramadan tidak dikatakan kafir oleh sahabat. Orang yang tidak haji, tidak umroh, padahal dia mampu, itu tidak dikatakan kafir oleh para sahabat. Akan tetapi beda halnya dengan orang yang meninggalkan sholat. Para sahabat meyakini orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Siapa yang meyakini hal tersebut, yang mengatakan hal tersebut? Bukan ana, Bu. Tapi para sahabat Nabi SAW. Sekarang silahkan dicernalah. Ya, secara pendalilan jelas. Ya, makanya ulama yang berpegang dengan pendapat bahwa seorang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir itu lebih kuat. Bisa dipahami, Bu? Ya, ini juga
dikuatkan dengan ini ucapan ya Abdullah bin Syaqiq ini tadi dari Abu Hurairah. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita persingkat saja. Insyaallah hadis-hadis tentang ancaman bagi yang meninggalkan salat ini sudah sering kita dengar. Yang terakhir yang ingin Anda sampaikan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, silakan dilihat halaman 52. Anda bacakan hadis halaman 52. Nabi SAW bersabda, "Wa man lam yuhafidz 'ala shalah," walaupun ya hadis ini dinyatakan lemah ya oleh sebagian ulama. Tapi ulama sering menyampaikan hadis ini untuk menakut-nakuti bagi orang yang meninggalkan salat. Man lam yuhafidz 'ala shalah lam yakun lahu nur. Ya, orang yang tidak menjaga salat itu tidak memiliki cahaya. Wala burhan, ya. Tidak juga mempunyai hujjah. Wala najah, dan tidak juga memiliki keselamatan. Kata Nabi SAW, wa kana yaumal qiyamah, dan kelak orang yang meninggalkan salat pada hari kiamat ma'a Qarun, dia akan dihimpun dan dikumpulkan bersama Qarun, wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini hati-hati Bu ya. Orang yang meninggalkan sholat gara-gara jabatan atau gara-gara harta sebelum jabatan, karena ngurusin harta, ya seperti Qarun, akan dikumpulkan bersama Qarun. Dan orang meninggalkan sholat gara-gara jabatannya, sibuk dengan riasah, dengan jabatannya, maka dikumpulkan bersama Fir'aun. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan ya ibu-ibu sekalian, para ummahat dan akhwat, terkait dosa yang keempat, dosa besar yang keempat dalam kitab Al-Kabair, buah karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Semoga yang singkat dan sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terlebih dan kurangnya ana mohon maaf ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu dosa besar yang kelima, yaitu tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Sekali lagi, ya, kita harapkan diri kita dan keluarga kita ya memahami tentang apa yang kita sampaikan tadi, tentang dosa, bahaya dosa meninggalkan sholat. Walaupun hanya satu sholat, itu dampaknya besar. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Terkurang dan terlebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.